Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Awing. Pagi ini pagi yang agak mendung-mendung dikit karena kemarin dan semalam diguyur hujan rincik-rincik sampai subuh tadi. Nah, di musim hujan ini tentunya untuk perawatan tomat tanaman kita itu harus lebih ditingkatkan lagi, karena kalau kurang perawatannya itu akan menyebabkan busuk akar atau rontok daun. Nah, perawatannya gimana? Perawatannya adalah berawal dari bawah, yaitu dari pot. Nah, ini saya pakai karung bekas beras. Jadi jangan sampai ada air tergenang di sini. Artinya komposnya itu harus benar-benar nggak menyimpan air atau nggak becek gitu. Jadi kalau kena air hujan atau disiram itu dia langsung airnya turun ke bawah. Dengan cara kalau karung beras ini secara otomatis air itu akan keluar, tapi tetap kita harus menambah lubang-lubang. Nah, ini di bawah saya tambah lubang-lubang, jadi airnya itu nggak tergenang atau tanamannya nggak becek media tanamnya. Nah, terus kalau yang di pot seperti ini sama, ini harus perbanyak lubang. Ini saya lubangin, perbanyak lubang. Jadi ketika air hujan turun atau ke sini, ini tidak tertampung di sini, jadi langsung meresap, hilang. Jadi media tanamnya tidak becek. Nah, itulah yang mempengaruhi rontok daun atau busuk akar. Yang kedua, ini kita daun-daun yang udah tua ini kita pruning atau kita copot-copotin, karena ini menyerap nutrisi. Jadi kalau di sini banyak daun-daun yang udah tua itu nutrisinya diserap, maka ke atas itu berkurang nutrisinya, mempengaruhi ke perkembangan bunga dan pentil, apa sih namanya kalau tempat saya itu, pokoknya calon-calon buah lah, itu calon-calon buahnya. Nah gitu, jadi nutrisinya tidak kebagian, makanya di bawahnya kita buangin daun-daun yang sudah tua, kita buangin. Nah, dan ini jangan dibuang, artinya dilepasin tapi jangan dibuang, kita taruh di potnya ini sebagai mulsa, atau nanti dia akan berproses menjadi kompos. Nah, kita buangin yang dikira-kira daunnya sudah tua. Jadi ini yang menghabiskan nutrisi ke buah dan kembang. Nah, ini tunas air, ini harusnya dipotong, kemarin kelewat, jadi biarin aja lah, udah tanggung. Nah, tunas-tunas air seperti ini kita buang, tunas-tunas air, daunnya pun. Nah, karena itu akan menghabiskan nutrisi juga. Nah, ini seperti ini nih. Ini tunas air ini menghabiskan nutrisi. Jadi perkembangan bunga dan buah itu terlambat. Nah, ini kita buangin yang di bawah-bawah sini. Ini tumbuh subur. Jadi perawatannya benar-benar diperhatikan kalau kita ingin mendapat hasil yang sempurna, minimal mendekati sempurna atau bagus. Jadi berawal dari perawatan, baik pupuk dan pembuangan tunas-tunas air. Ini tunas air nih, ini tunas air. Mana? Nah, ini tunas air kita buang aja. Hati-hati buangnya. Aduh, ini ya, alot. Ini tunas air seperti ini buang. Nah, inilah hasilnya. Jadi perawatannya cukup rutin. Inilah subur walaupun di musim hujan. Biasanya menguning, ya menguning, daunnya menguning itu dikarenakan tergenang air hujan atau media tanamnya becek, jadi dia menguning. Karena ini bagus sirkulasi airnya, ini bekas beras, karung beras, jadi dia walaupun diguyur hujan itu
media tanamnya tetap tidak becek, tetap dia setengah kering lah, artinya hanya lembab tuh. Nah, ini perawatannya, ini udah ada buahnya nih. Nah ini udah buahnya, ini tomat mawar. Nah selain itu di sini juga kita ada di sebelah sini. Nah ini udah besar, ini sudah besar, ini juga sudah besar. Nah ini belum kita buangin, kita buangin. Nah sama ini di galon bekas air mineral kita lubang-lubangnya banyak, jadi ketika air hujan turun penuh sini atau disiram itu langsung hilangnya, set, airnya hilang, hanya basah aja, tidak becek nih, tidak becek. Ini dari media tanamnya dari sampah dapur yang kita proses melalui komposter. Nah ini ada kulit-kulit telur, ini kebanyakan kulit telur favorit anak-anak di rumah, kebanyakan makannya telur. Nah tuh kulit-kulit telur. Nah, baik, kita kembali ke pruning lagi. Ini buang-buangin nih, ini buang-buangin. Ini yang menghabiskan nutrisi. Nah semacam ini tunas air nih, dia menghabiskan nutrisi, kita buang aja, kita buang. Nah biar perkembangan buah dan daunnya bisa maksimal, ya kita buang sampai sini. Nah cukup. Nah terus kita, ini untuk terong pun daunnya lebar-lebar, ini tuh setelapak tangan. Ini robek-robek, ini ada uletnya kali. Ini tandanya organik, itu ulet dia mau makan daun terong, karena kita tidak disemprot dengan kimia. Kita perawatannya karena di pot ya, kalau ada ulet ya kita ambil aja uletnya. Ini robek-robek, uletnya kita ambil, kasih makan burung. Jadi kita nggak semprot sama pestisida kimia, kecuali ya mungkin tanamannya hektaran ya, nggak mungkin kita ngambilin ulet satu persatu. Nah ini di sini juga ada. Ini masih tomat. Nah ini daun-daunnya udah tua di bawah nih, kita belum sempat buang-buangin. Nah, kita buang-buangin aja daun-daunnya. Nah ini kalau ini tomat cherry. Ini tomat cherry, tumpang sari, sama tomat mawar. Ini tomat mawar, ini tomat cherry. Nah ini, nah semacam ini nih, tunas air ini dibuang nih, tunas air dibuang. Nah dia makan nutrisinya cukup banyak. Di pruning aja di bawah, bersihin. Nah ini rumput-rumputnya, gulma-gulmanya kita cabutin, tapi jangan dibuang, dibiarin aja di sini. Nanti dengan proses alami dia akan menjadi kompos. Ini banyak nih. Nah ini pohon cabai kita nih, cabainya subur, buahnya banyak, sama daunnya kita, yang daun bawah kita pruning biar nutrisinya sampai ke bunga dan buah. Jadi kita mendapatkan hasil yang maksimal. Waduh, nih banyak banget buah-buahnya. Oh, buah-buahnya ini pasnya nih kalau kesini tuh bawa gorengan nih, kayak bakwan atau goreng tempe, ini dimakan sama cabai ini pas banget. Berhubung gorengannya nggak ada, jadi nggak pas ya. Berhubung gorengannya nggak ada, jadi nggak pas ya. Kita protolin aja dulu deh, nggak mungkin kita makan cabainya doang, pedes. Nah ini terong yang baru pindah tanam, gulma-gulmanya kita cabutin. Nah inilah salah satu perawatan tanaman di pot skala rumahan. Jadi kalau cuman skala rumahan di pot, kita nggak memerlukan pestisida atau bahan-bahan kimia. Cukup dengan dilihat aja kalau ada uletnya atau hamanya, kita langsung ambil dan matiin. Nah ini kayak rumput-rumput gini kita cabut-cabutin. Nah ini lalap-lalaban, kemangi. Ini juga masih ada lalap-lalaban nih, roai.
Ini pohonnya subur sekali, padahal dia ditanam di karung tuh, karung. Ini kita posisi di lantai 3. Nah, baik, demikianlah cara perawatan tanaman di musim hujan agar tidak mudah menguning dan rontok, baik rontok daun, rontok bunga, atau rontok calon buah. Dengan cara perhatikan, berawal dari bawah, dari potnya itu lubang-lubangnya harus diperbanyak kalau musim hujan. Jadi ketika ada air hujan, airnya langsung hilang, jadi yang ada cuman lembabnya atau basahnya. Nah ini juga banyak nih tomat kita. Oh, ini belum kelewat. Nah nih, sebelum berakhir video ini ya, kita pruning dulu satu nih. Nah, biar pertumbuhan buahnya bagus. Nah ini tunas-tunas air gini nih, kita buang aja. Nah ini juga sama, di pot bekas air mineral nih, lubang-lubangnya sama, di bawah sama, ada sama di bawahnya juga banyak tuh. Nah jadi airnya media tanamnya tidak becek, ketika hujan langsung turun. Nah cirinya organik, ulet mau makan ke daunnya. Ini ada ulet nih kayaknya nih, ulet atau belalang atau udah punya bolong-bolong, ini namanya cirinya organik, jadi tanpa kimia. Nah, kalau cuman 1 pot 2 pot nggak perlulah pakai kimia-kimiaan. Sampai 10 pot pun kita masih bisa menangani. Kalau ada hama kita ambil aja, kasih makan burung. Kalau itu ulet, kalau belalang juga sama, tangkap aja kasih makan burung. Nih burungnya ada kita nih tuh. Nah burungnya ada, atau kasih ayam. Nah pupuk kohenya pun ini bisa dimanfaatkan. Demikianlah, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat infonya. Kalau ada ilmu-ilmu yang saya belum tahu dari teman-teman semua, silahkan komen aja biar tambah ilmu kita. Nah satu lagi, ini jambu kita udah mau panen. Nah ini jambu nih, lagi sebelum ditutup videonya kita perlihatkan dulu bahwa jambu di pot aja berbuah. Nah ini dia udah batang banget. Nah ini potnya. Baik, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.